Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Siskawati, NIM 4121069 dari kelompok 4 Mudharabah, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang saya dapat dari kegiatan PKD Ekonomi Syariah tahun 2021. Materi yang pertama tentang sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia memiliki beberapa periode. Yang pertama, periode 1908 sampai 1935. Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Budi Utomo tidak memilih jalur politik karena pihak kolonial akan langsung menumpasnya. Maka Budi Utomo lebih bersifat kooperasi terhadap pemerintah kolonial. Budi Utomo lahir dari 3 mahasiswa Stovia, yaitu Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan Dr. Suraji. Selanjutnya periode 1928. Setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi-organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya tahun 1945, kedatangan Jepang banyak memberikan ruang untuk pergerakan nasional. Jepang datang dengan misi sebagai saudara tua. Maka Indonesia mulai mempunyai jalan kemerdekaannya. Pada masa ini dapat diraih kemerdekaan dengan perseteruan kaum muda dan tua. Periode 1945 sampai 1966 atau pasca kemerdekaan atau juga Orde Lama. Mahasiswa pada tahun 1946 sampai 1947 berjumlah 387 mahasiswa dan jumlahnya menjadi 280.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Pergerakan organ mahasiswa yang mempunyai nama besar dan berperan dalam penumpasan Orde Lama yaitu ada HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, dan IMM. Selanjutnya periode 1966 sampai 1998 atau Orde Baru. Ada kondisi politik. Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian di mana prinsip demokrasi tidak diterapkan sehingga melahirkan pemerintahan yang represif dan cenderung menghegemoni kekuasaan. Partai pada masa itu ada Golkar, PDIP, dan PPP. Kondisi ekonomi. UU PMA disahkan dan menjadi keran investasi bagi pihak barat. Menjadi ciri khas pada masa ini yaitu repelita yang di dalamnya ada rincian pelita. Selanjutnya periode gerakan 98 sampai sekarang atau reformasi. Latar belakang 98 dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar juga ke Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Materi kedua tentang ke-HMJ-an. HMJ Ekonomi Syariah. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan, berdiri pada tanggal 26 April 2006. HMJ Ekonomi Syariah memiliki tugas memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia dan seluruh potensinya. Yang kedua, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan. Selanjutnya ada fungsi ekonomi syariah. Yang pertama sebagai media informasi dan komunikasi. Yang kedua sebagai sarana silaturahmi antar mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga sebagai wadah kaderisasi mahasiswa. Yang terakhir berpartisipasi dalam pembangunan moral. Selanjutnya ada visi dan misi ekonomi syariah. Visi terkait
Gunanya mahasiswa ekonomi yang berkualitas dan berintegritas dan bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misi: memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia dan potensinya, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga, membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Yang keempat, ada membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. Selanjutnya ada struktur kepengurusan HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama, Badan Pengurus Harian. Ada Departemen SDI atau Sumber Daya Insani, Departemen KPI, Kajian Penelitian Ilmiah, ada Departemen Informasi dan Komunikasi, Departemen Biswira, Departemen Eksternal. Koneksi organisasi, Otoriter Jasa Keuangan, Masyarakat Ekonomi Syariah, Bank Indo, Kospin Jasa, dan Fornas Wisher. Materi ketiga tentang kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki Perpu SEMA. Student Government atau pemerintahan mahasiswa. Student Government diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa. Namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Student Government memiliki 5 prinsip dasar. Yang pertama, berpatron pada gerakan moral. Yang kedua, berpatron pada gerakan intelektual. Yang ketiga, student government merupakan gerakan politik. Yang keempat, bersifat independen. Yang terakhir, sejajar dengan pihak manapun. Selanjutnya ada tupoksi Ormawa, tugas pokok. Yang pertama tertuang dalam Perma SEMA, tertuang dalam AD atau ART. Yang terakhir, dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Kemudian mekanisme hubungan PM FEBI IAIN Pekalongan. Yang pertama, menaati peraturan yang sudah ada, menjalin komunikasi yang baik, memahami tupoksi bidang masing-masing, memahami garis-garis dalam organisasi, menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Selanjutnya, hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. 1. Statuta IAIN Pekalongan, peraturan lain yang mengikatnya, konstitusi mahasiswa atau amandemennya, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, peraturan Dema SEMA fakultas, peraturan ketua Dema, dan peraturan ketua HMJ. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Pengertian organisasi. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, baik dalam hobi, ideologi, dan lainnya, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, organisasi non-profit, dan organisasi politik. Komponen organisasi ada anggota, pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada fungsi manajemen organisasi. Memiliki 4 fungsi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Rencana-rencana yang telah dibuat dan disusun rapi oleh pengurus. Yang kedua, organizing atau pengaturan. Ada struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, dan administrasi organisasi. Yang ketiga, actualing atau menggerakkan. Membuat grand design agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Terakhir, controlling, pengawasan terhadap aktivitas organisasi atau realisasi kegiatan, pengawasan keuangan maupun kondisi personal anggota, seperti sikap, perilaku, maupun konflik. Selanjutnya ada konsep dasar perorganisasian. Dalam fungsinya, perorganisasian pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya. Organisasi memiliki 5 manfaat. Yang pertama, melatih tanggung jawab, kemudian belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun besar. Yang ketiga, memperbanyak relasi atau jaringan. Yang keempat, melatih public speaking. Dan yang terakhir, membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.